Oke teman-teman, kita lanjutkan saja. Kita mulai saja prosesnya, yaitu yang pertama kita membuat dulu satuan yang akan kita gunakan dalam menggambar, dan di sini saya menggunakan satuan sentimeter. Jika teman-teman menggunakan meter silahkan, tetapi saya sering menggunakan sentimeter teman-teman. Oke, setelah kita atur dimensi atau ukuran yang akan kita pakai, sekarang kita akan membuat denah sederhana hanya dengan denah kotak saja. Yang penting teman-teman dan kita semua bisa paham. Di sini langsung saja REC sebagai perintahnya, REC spasi klik tarik memasukkan 300,300, yang dimana koma itu mewakili perkalian ya teman-teman. Dan di sini yang pertamanya kita akan membuat dulu layarnya untuk memudahkan kita untuk mematikan objek-objek atau menghidupkan mana yang kita belum perlu. Jadi kita buatkan layar dulu. Ya, yang pertama garis asnya yang kita bikin. Warna kita sesuaikan sesuai selera, dan juga ketebalan garisnya kita atur. Dan ketebalan garis ini berguna ketika kita mau ngeprint gambar kita, itu akan kelihatan perbedaan mana yang garis objek, mana garis bantu. Ya, seterusnya kita lakukan layar yang perlu kita buat. Kusen, kolom, bata, dinding, arsiran. Ya, barangkali itu dulu ya teman-teman. Nanti akan mungkin dilanjutkan pembuatan layarnya ketika diperlukan. Sekarang kita akan masukkan garis asnya ini ke layar. Iya, sudah masuk. Dan sekarang kita akan membuat kolom teman-teman. Kolom itu biasanya 15 kali 15 ya, jadi 15,15 dengan perintah REC. Kemudian kita pindahkan ke sudut-sudut dengan cara mengetik perintah M, lalu kita tarik ke sudut-sudut. Kemudian kita akan pindahkan ke sudut-sudut yang lain. Di sini saya menggunakan MI ya, atau mirror. Iya, itu sudah jadi. Kemudian kita mirror lagi ke bawah. Oke teman-teman, sekarang kolomnya sudah jadi. Kita masuk ke dinding. Nah, dinding saya menggunakan perintah multiline dengan cara mengetik ML spasi S spasi kemudian angka atau dimensinya 15, J spasi Z spasi, kemudian kita klik dan kita tarik ke sudut di sampingnya. Begitu seterusnya teman-teman. Di spasi, klik, tarik titik. Iya, diulangi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bata teman-teman ya, garis bata. Perintahnya masih sama seperti dinding teman-teman, dan di sini ya saya sedikit percepat ya, karena perintahnya masih sama dengan
dengan ML spasi S spasi 11 spasi J spasi Z spasi. Iya, sudah selesai batanya. Ya, sekarang kita masuk ke kosen teman-teman. Jadi kita buat dulu kosennya, masih menggunakan REC, klik tarik 5,15. Jadi ini perintah-perintah yang kita lihat kemarin ya di video yang sebelumnya teman-teman, hanya menggunakan kotak-kotak garis dan garis lengkung. Kita potong teman-teman dengan cara ketik TR spasi kemudian kita titik spasi 2 kali ya kalau kita langsung memotongnya. Kemudian kita gabungkan dengan perintah F spasi, kita klik teman-teman. Iya, kemudian kita mirror teman-teman dengan MI spasi. Kemudian kita pindahkan kosen yang sebelahnya ini ke arah kanan. Kita kasih ukurannya sekitar 80 saja bisa ya, sesuai ukuran kita masing-masing. Kemudian kita buat daun pintunya masih dengan perintah yang sama, REC spasi, klik di sudut atas, kemudian kita tarik ke sudut bawah, kemudian kita putar RO, kita arahkan ke atas. Nah, sekarang kita akan buat garis bantunya dengan garis lengkung dengan perintah ARC spasi, kemudian klik awal mula garisnya, kemudian kita tarik ke akhir ya garis yang kita butuhkan. Nah, sekarang sudah jadi kosen pintunya, kita tinggal pindahkan saja ke tempat. Jangan lupa kita mengkopikan satu kosen untuk kita jadikan konsen jendela ya. Masih sama, mirror MI, kemudian salah satunya lagi kita pindahkan ke sebelah dengan jarak yang sesuai yang kita tentukan. Saya di sini memasukkan 55 cm teman-teman. Kemudian kita buat lagi daun jendelanya, kemudian langsung kita tarik blok, tarik ke dimana kita tempatkan jendela tersebut dengan sembarang letakkan dulu untuk memudahkan. Dan ini saya menggunakan teknik saya sendiri ya. Kita mirror dengan ketik Y untuk langsung berbalik objeknya ya. Kalau misalnya kita klik N, itu objeknya masih berhadapan teman-teman. Sekarang kita akan buat konsen sebelahnya. cm. Nah, sekarang untuk memindahkan konsen ke samping, saya hanya menggunakan mirror saja teman-teman, dengan cara blok, kemudian saya ketik MI spasi, langsung saya ambil di sudut dalam, kemudian saya tarik ke sudut luar kolom. Nanti posisinya kita atur setelah objeknya
objek tersebut sudah di samping dinding. Kita cari posisi tengahnya. Nah, sekarang saya tidak menggunakan garis bantu, saya langsung menggunakan titik tengah dari sudut kotseng, kemudian saya geser 7.5. Nah, sekarang kita lihat apakah dia benar-benar di tengah, teman-teman. Kita buktikan dengan samping kiri kanannya. 85 sebelahnya, iya 85, pas ya teman-teman. Sekarang konsengnya sudah jadi, teman-teman. Jadi kita rapikan saja posisi dindingnya, karena ini posisi pintunya harus terbuka, jadi harus kita rapikan garis bata. Kita sesuaikan di mana tempat yang ada batanya, yang ada batanya. Kita potong TR spasi, kemudian kita batasi, spasi lagi, kemudian kita klik garis yang kita tidak inginkan atau kita potong. Begitu seterusnya, teman-teman. TR iya, yang sebelahnya kita lanjutkan, teman-teman. Masih perintah yang sama ya, untuk merapikan garis-garis yang terpotong oleh kusen. Garis bata yang terpotong oleh kusen ini harus kita rapikan dulu. Perintahnya masih sama. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke arsiran, teman-teman. Sebelum ke arsiran, kita rapikan dulu, teman-teman. Ini ada 2 garis yang di area pintu. Itu harusnya tinggal 1 garis yang hanya di luarnya saja, yang di dalamnya harusnya kita hapus, teman-teman. Jadi kita rapikan dulu dengan klik. Bisa langsung dipotong, bisa juga digeser seperti itu, teman-teman. Langsung kita ketik L spasi garis. Kemudian ini kita match untuk menyamakan garisnya. Sekarang kita masuk ke arsiran, teman-teman, arsiran dinding dengan perintahnya H spasi, kemudian kita pilih garis ANSI ya, garis yang cocok untuk arsiran dinding. Kemudian kita push ke area yang akan kita arsir, teman-teman. Ya, kita arsir mana yang tidak. Nah, sebelum kita mengklik OK, teman-teman, harus kita preview dulu untuk memastikan sesuaikah garis atau arsiran yang kita inginkan. Jika kita masih ingin merubah ataupun kita memadatkan maupun kita merenggangkan garis 2 ini, teman-teman, harus kita perkecil atau perbesar di skala ya. Cuman ini menurut saya itu sudah cocok arsirannya. Jadi jika teman-teman ingin merenggangkan, silahkan tambahkan skalanya. Oke, teman-teman, sekarang arsirannya sudah jadi. Sekarang kita masuk ke perintah untuk masukkan teks, teman-teman. Nanti akan kita masukkan ke layar. Nah, untuk teks ini, teman-teman, perintahnya T spasi,
kemudian kita klik dan kemudian kita tarik, kemudian kita ketik teks yang akan kita masukkan sesuai nama ruangan, dan ini ruangannya hanya kotak, maka kita berikan teksnya ruangan terbuka saja ya. Oke. Nah, sekarang kita buat layarnya untuk teks, teman-teman. Ya, kita center dulu. Dan kita buatkan layar untuk teks. Dan juga dimensinya, teman-teman. Kita harus membuat layar untuk dimensi. Layar teks sudah jadi, sekarang kita tambahkan lagi layar untuk dimensi, yaitu dengan informasi ukuran ya. Jadi warna kita sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Nah, untuk dimensi, teman-teman, kita masukkan DLI, kemudian kita tarik, dan ini masih sangat kecil ya tampilannya, teman-teman. Nah, untuk mengeditnya kita ketik D spasi, kemudian kita modify, kita modif, teman-teman. Jadi kita sesuaikan editannya, ukurannya kita ganti, dan kita akan lihat di tampilan monitor kecil ini, teman-teman. Kita sesuaikan ukuran besar dan proporsinya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa sama-sama aplikasikan ya, teman-teman. Kalau kita sudah merasa cocok, ya kita langsung oke. Ini kalau kita menggunakan warna lain untuk garisnya, tapi saya tidak mau garisnya ini berwarna. Saya tetapkan saja garisnya seperti itu. Oke. Nah, sepertinya masih agak kecil ya ukurannya, teman-teman. Kita tambahkan saja ukurannya tanpa merubah item yang lain. Oke, kayaknya cukup, teman-teman. Sekarang kita mirror saja, kita tambahkan ke layar, kemudian kita mirror seperti perintah yang saya pakai tadi. Mirrornya kemudian ini lagi, kita mirror lagi. Iya, sekarang denahnya sudah jadi, teman-teman. Jadi mungkin karena denahnya sudah jadi, kita akan lanjutkan setelah video ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi, teman-teman. Barangkali itu ya pertemuan kita di video kali ini. Semoga teman-teman suka dan mengikuti. Ini adalah panduan dasar ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa untuk membuat denah kotak seperti ini, maka teman-teman sudah bisa membuat denah sesuai keinginan teman-teman masing-masing.
Jadi sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen kalau misalnya ada masukan-masukan sesuai kemauan ataupun yang tidak sesuai, silakan di komentar teman-teman. Dan teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk subscribe teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.